Ini hanya ibarat kalau panjenengan punya aktivitas dengan siapapun yang masih hidup dan di bawah di alam barzakh itu masih bisa mengetahui. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi baqaih. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi hayatih. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi qudratihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahanan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu. Alhamdulillah, pada sore kali hari ini dapat berkumpul untuk mengkaji kitab Ar-Ruh karya muallif Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Sahabat Idris Halis selaku Kepala Majelis Zikir Sholawat Rijalul Ansor Kabupaten Tegal. Nanti perihal apa yang disampaikan oleh beliau, mari kita simak baik-baik. Semoga bisa mendatangkan manfaat berkah fid dunya wal akhirah untuk kita semua. Allahumma amin. Kita buka dengan bacaan Umul Kitab ala hadiniyah wa ala kutubin sholihah bisir wa binuril fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian, silakan kepada beliau Sahabat Idris Halis, falnatafadhal alaihi mashkura. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika wa qamarika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman yang saya hormati, kitab Ar-Ruh itu bagian dari mahakaryanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah santrinya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah adalah tokoh yang sangat dijadikan pegangan pendapatnya, i'timadul qaul, muktamad, kaulnya itu muktamad bagi sekelompok orang. Tetapi beberapa pengikutnya pada akhir-akhir ini banyak yang mengatakan karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berupa Ar-Ruh itu hanya dinisbatkan saja kepada beliau, karena pada aslinya bukan beliau yang menulis. Tentu pendapat ini pendapat yang sedikit agak tidak ilmiah, artinya tidak melalui analisis teks, analisis kajian, analisis bahasa. Kalau bahasanya beliau atau bahasanya setiap orang penulis pasti punya karakter. Nah, karakter bahasa yang seperti itu di setiap tulisannya pasti muncul, sehingga dari setiap karakternya itu akhirnya bisa dinisbatkan kepada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dan perlu difahami bahwa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di sini adalah berbicara tentang fi kalami alal arwahil amwat wal ahya bidalail minal kitab was sunnah wal asar wa aqwalil ulama. Berbicara tentang arwahnya orang yang sudah meninggal dunia dan arwahnya orang yang masih hidup dengan dalil-dalil dari kitab, dari Quran, dari sunnah dan hadis asar serta pendapat-pendapatnya ulama. Artinya beliau ingin menyampaikan ada beberapa hal. Pertama, ada lintas komunikasi antara alam barzakh dan alam dunia. Dalam kitab ini dirinci ada beberapa bab sampai nanti ada pembahasan khusus bagaimana menjawab orang-orang yang berpaham ateis atau tidak meyakini bahwa wujudnya Tuhan itu ada. Salah satu masalah yang sering kita dengar, yang sering kita jadikan bahan diskusi adalah pertama, apakah orang mati bisa mengetahui
atas kunjungan orang yang masih hidup. Nah, kunjungan dalam hal ini bahasa Arabnya adalah ziarah. Karena kunjungan itu ditujukan kepada orang yang sudah meninggal, maka ziarah kita atau kunjungan kita ke kuburan atau ke makam, yaitu ziarah kubur. Kemudian masalah yang kedua adalah apakah ruhnya orang-orang yang sudah meninggal bisa saling bertemu, bisa saling berziarah, dan bisa saling berbincang-bincang atau tidak. Masalah yang ketiga adalah apakah arwahnya orang yang sudah meninggal bisa bertemu dengan arwahnya orang yang sudah masih hidup. Kemudian masalah yang keempat adalah ruh itu mati atau hanya badannya yang mati. Dan masalah yang kelima, apakah ruh ketika berpisah dengan badan idza tajarradat bi ayyi syai'in yatamayyaz, itu berpisah, berbeda dengan ruh yang lain atau tidak. Kemudian masalah yang keenam, ar-ruh hal tu'atu ilal mayyit fi qabrihi waqta su'al amla. Apakah ruh ketika orang yang sudah meninggal dunia dan sudah di alam barzah, ketika didatangi malaikat Munkar dan Nakir akan diuji, apakah ruhnya dikembalikan ke jasad atau tidak? Itu juga nanti akan diurai banyak hal. Ya, untuk permulaan marilah kita memulai dari paragraf atau halaman yang paling depan, yaitu pada masalah yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul ula utai masalah kang pertama. Kita pakai bahasa Indonesia saja karena biasa pakai Indonesia. Al-mas'alatul ula, adapun masalah yang pertama. Wahia adalah hal ta'riful amwat ziyaratal ahya wa salamahum amla. Yaitu apakah ta'riful amwat, orang yang mati itu mengetahui ziyaratal ahya'i, kepada ziarahnya orang yang masih hidup, wasalamahum, dan salamnya orang yang masih hidup, amla atau tidak. Apakah orang mati itu betul-betul merasakan, mengetahui, mendengar kunjungannya orang yang masih hidup, kunjungan di setiap, kalau kita kunjungan ke kuburan kan biasanya malam Jumat ya Gus Habib ya. Tapi kalau kunjungan ke gadis idola biasanya malam Minggu. Nah, tetapi kalau berkunjung ke gadis idola yang sudah meninggal, ini dipilih malam Minggu atau malam Jumat. Ya, lebih baik malam Minggu dan malam Jumat. Malam Minggu untuk mengindikasikan bahwa yang dikunjungi adalah gadis idola, dan malam Jumatnya menunjukkan bahwa yang dikunjungi sudah meninggal. Qala Ibnu Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar mengatakan sabata anin Nabi, dan sudah dijelaskan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan, ma min muslimin, tidak ada dari seorang muslim pun, yang muru, yang melintas, ala qabri akhihi, atas kuburan saudaranya muslim, kana ya'rifuhu fid dunya, dan seorang muslim mengenalnya pada waktu hidup di dunia, fayusallim, maka seorang muslim menyampaikan salam alaihi, kepada kuburannya saudaranya, illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah mengembalikan ruhnya kepada orang yang ada di kuburan, hatta yarudda, sehingga orang itu bisa menjawab alaihi, kepada muslim, assalama, akan salam. Fahada, adapun ini, nasun, ialah nas, fi annahu, di dalam bahwasanya mayit, ya'rifuhu,
mengetahui muslim bi'ainihi dengan matanya mayit, wa yaruddu dan bisa menjawab alaihi kepada muslim assalama akan salam. Hadis yang pertama disampaikan oleh beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan setiap orang Islam yang melintas pada satu makam atau kuburan di mana dulu ia kenal atau tidak kenal, karena ya'rifu fid dunya, di mana dulu ketika hidup di dunia dia mengenalnya. Kemudian setelah sampai pada dekat kuburan, fayusallim alaih, ia mengucapkan salam, assalamualaikum. Illa radallahu alaihi ruhahu, Allah akan mengembalikan ruhnya orang yang sudah mati, sehingga orang yang sudah mati ini akan bisa menjawab salamnya panjenengan semua. Tentu dengan suara yang tidak mungkin bisa didengar oleh Mas Kholis, dan ini lebih baik tidak didengar. Kalau Mas Kholis bisa mendengarnya, tentu Mas Kholis nggak jadi ucapkan salam kepada saudara kita yang sudah meninggal. Bisa jadi Mas Kholis kabur terbirit-birit, bisa jadi Mas Kholis kabit sirit, kurungu suara dari alam gaib. Wa fis sahihaini, dan disebutkan dalam kitab Sahih Muslim Bukhari, anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min wujuhin muta'addidatin, dari bentuk hadis yang berbeda, annahu bahwasanya Rasulullah amara biqatla badrin, amara menyuruh biqatla badrin, dengan orang-orang mati perang Badar, maknanya korban perang Badar. Fa'ulku, maka mereka dilemparkan atau dimakamkan fi kolibin, di dalam liang lahat yang besar, sumur, maknanya itu sumur. Pernah Rasulullah setelah menyelesaikan satu perang, namanya perang Badar, kemudian korban perang Badar ini baik antara muslim dan yang non muslim dikubur, dan beberapa yang muslim dikubur di Baqi. Summa ja'a, kemudian Rasulullah mendatangi mereka, hatta waqafa, sehingga berdiri, alaihim, di atasnya. Wanada, dan Rasul memanggil-manggil hum, kepada mereka, bi asma'ihim, dengan masing-masing namanya. Nah, setelah Rasul menyuruh mereka dikuburkan dalam satu sumur besar, dalam satu luangan, kemudian Rasul mendatangi luangan itu, mendatangi sumur itu, dan berhenti di atasnya. Wanadahum bi asma'ihim, kemudian Rasul memanggil-manggil nama-nama mereka. Di dalam riwayat yang lain, nama-nama yang disebutkan diantaranya adalah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Utbah Syaibah bin Rabi'ah, dan Aminah bin Khalaf. Jadi ada 4 orang dalam riwayat yang disebutkan yang diundang oleh Rasul. Wahai Aba Jahal, wahai Utbah ibna Rabi'ah, wahai Syaibah ibna Rabi'ah, dan yang lain-lain. Kemudian setelah Rasul mengundang mereka, kalau dalam hadis ini diterangkan, ya fulan ibna fulan, wa ya fulan ibna fulan, hal wajadtum, apakah kalian membuktikan, apakah kalian menemukan, ma, terhadap sesuatu, wa'ada, yang sudah janji, kum, kepada kalian semua. Siapa yang janji? Rabbukum, Tuhan kalian semua. Haqqon, kepada haqqon, ing kenyataan. Rasul mengundang mereka, dan akhirnya beberapa di antaranya bangun, dan Rasul mengatakan, apakah kalian membuktikan, apakah bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu kepada kalian, itu terbukti, itu nyata. Fa inni
fa ini bahwasanya saya wajadtu menemukan siapa saya ma terhadap sesuatu wa'ada yang sudah janji ni kepadaku siapa Rabbi Tuhanku hakon nyata. Kemudian Rasul juga mengatakan kalau saya membuktikan bahwa apa yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan oleh Tuhan saya semuanya hak, semuanya benar. Alam barzah hak. Pertanyaan mungkar dan nakir juga hak. Siksa kubur juga hak. Nah, apakah kalian juga membuktikan itu semua? Mereka menjawab, betul ya Rasul, kami menemukan itu dan semua yang dijanjikan oleh Allah terbukti. Faqala lahu Umar, maka Umar mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma tukhatibu, wahai Rasulullah, ma tukhatibu, kepada apa ing opo tukhatibu gunung panjenengan min aqwamin saking piro-piro kaum qad jayahu kang temen wis pada mambu bajin atau garing. Oh susah ya di Indonesia kan ya. Ayo Gus, gila Gus. Ma tukhatibu, kepada apa engkau berbicara min aqwamin, dari beberapa kaum qad jayahu yang sudah mengering. Mengapa engkau berbicara kepada kaum yang sudah kering? Faqala, maka jawab sahabat Rasulullah, walladzi ba'atsani bil haq, demi zat yang mengutusku dengan barang yang hak, ma antum bi asma'a, kalian tidak lebih mendengar lima aqulu minhum, kepada sesuatu yang sudah saya sampaikan kepada ahli kubur, walakinnahum, dan tetapi ahli kubur itu la yastati'una, tidak mampu jawaban akan menjawabnya. Sahabat Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ngapain panjenengan? Ngapain panjenengan ngomong apa dan ke siapa? Dan mereka kan sudah mati, sudah berbau. Kenapa panjenengan masih diajak ngomong? Atau jangan-jangan panjenengan juga batu keangkat misalnya begitulah. Kata Rasulullah, ma antum bi asma'a ya Umar. Ya Umar, engkau tidak akan lebih mendengar daripada mereka. Apa yang saya sampaikan kepada mereka, mereka mendengar. Dan apa yang mereka saya sampaikan, saya juga insya Allah mendengar. Tapi walakinnahum yastati'una jawaban. Mereka itu tidak mampu menjawab dengan jawaban yang bisa diperdengarkan ke setiap manusia. Wasabatan, dan tetap sudah ditetapkan anhu dari Rasulullah SAW. Satu lagi, annal mayyita, bahwasanya sesungguhnya mayit, yasma'u mendengar, Qur'ani alim, ketuk-ketuknya sandal. Sandalnya siapa? Sandalnya musayyi'ina, orang-orang yang menghantar, lahu kepada mayit, ilang sorofu anhu, ketika mereka meninggalkan mayit. Jadi panjenengan itu kalau nanti punya kesempatan ngiring mayit, sadurunge panjenengan yang diiring, Mas Khalis, sampai dua kesempatan layat atau sawise layat ngiring mayit. Syukur dua kesempatan. Anggal orang tua ya berarti sampai sih punya kesempatan diiring berarti ya. Ngiring mayit, ketika sampai selesai talqin, selesai mendoakan mayit dan panjenengan pulang, mayit itu sudah mulai bisa mendengarkan kan suara sandalnya panjenengan. Tapi kan yang orang mau sandal, iya itu bagian dari ibarat saja. Iya, yang nganggone nyeker. Masa nyeker? Iya, mahasiswa IPN kan dulu nyeker. Oh enggak, mahasiswa IPN juga sepatunan kok, enggak nyeker. Ya artinya ini hanya ibarat kalau panjenengan punya aktivitas dengan siapapun yang masih hidup dan di bawah di alam barzah itu masih bisa mengetahui kita. Ini hanya satu dalil, dan yang disampaikan oleh Sahih Bukhari di dalam bab jenazah adalah
annal mayyita yasma'u qur'ani alil musayyi'in. Jangan musiin ya, tapi musayyain. Sayya yusayyi'u. Musayyi'in. Saya tempoh hari pernah baca musiin. Ya, musayyi'in. Ini hadisnya sahih. Kalau sahih berarti sudah nggak bisa dibantah lagi. Hanya saja punya keterangan lain. Dalam tafsir hadis tertentu mengatakan itu pengibaratan sebuah kondisi alam barzah yang begitu sunyi sehingga suara ketuk-ketuknya sandal aja dapat didengarkan. Artinya ini tidak akan menyampaikan sesuai dengan kalimatnya. Setiap orang yang sudah di alam barzah pasti akan mendengar atau mengetahui aktivitas orang yang masih hidup. Tapi menggambarkan suasana alam barzah begitu sepi, sunyi dan yang lain-lain. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Waqad syara'an nabi li ummatihi sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Idris Halis atas penyampaian tentang kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Insyaallah nanti bisa berlanjut untuk pembahasan tentang bagaimana hubungan-hubungan antara manusia yang masih hidup dengan yang sudah meninggal. Semoga bisa bermanfaat karena waktunya juga sudah maghrib. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.